Kita harus tahu di zaman sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi wanita yang bekerja. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jadi nggak serta-merta kita bekerja begitu saja tanpa ada aturan-aturan. Di dalam Islam, wanita bekerja ada aturan. Apa aturan-aturannya, teman-teman sekalian? Pertama, pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam mengurus pekerjaan wajibnya. Jadi pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya. Kewajiban utama dari seorang perempuan itu apa sih? Melayani suami dan mengurusi anak-anaknya. Itu tugas utama dari seorang yang sudah menikah, seorang istri dan seorang ibu. Jadi jangan sampai pekerjaannya itu mengganggu tugas utamanya. Jangan sampai suaminya terbengkalai, anak-anaknya terbengkalai. Urusan masak mungkin nyapu dan segala macam bisa dilakukan oleh yang lain mungkin, tapi kan urusan pijat-memijat hanya bisa dilakukan oleh istri. Ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa kita delegasikan kepada mbak di rumah. Ada pekerjaan tertentu yang memang harus istrinya sendiri yang mengerjakan. Begitu pula dengan urusan anak-anak, teman-teman sekalian. Boleh diasuh oleh babysitter kalau teman-teman punya harta berlebih. Tapi tetap kurikulum pendidikan itu kan kita yang buat. Kan kita yang paling tahu anak kita mau kita arahkan kemana. Ya kan, teman-teman sekalian. Contoh, saya mau anak-anak saya penghafal Quran misal. Tapi ibunya sibuk. Ya sudah, berikan saja tugas kepada mbak di rumah. Tolong dipantau anak ini. Atau kita, kalau teman-teman punya harta berlebih misalnya, panggil guru ngajinya. Tapi mbak tolong jagain ya, tolong liatin ya mbak. Begitu, jadi konsep kurikulumnya tetap idenya adalah sang ibu. Jadi boleh perempuan bekerja dengan syarat pertama, pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya. Itu yang paling penting. Sekiranya pekerjaannya sudah menyita waktu, nah itu dipikirkan kembali teman-teman sekalian. Karena tugas utama kita tetap suami dan anak-anak. Kedua, wanita bekerja punya syarat di dalam Islam. Dia harus mendapatkan izin dari suaminya. Harus ada izin dari suaminya. Jadi ada orang mengatakan begini, sebenarnya wanita tuh nggak boleh gajinya lebih besar daripada suami, nanti ada cekcok. Bukankah banyak perceraian terjadi karena gaji istri lebih besar daripada gaji suami? Bukan. Gaji istri nggak masalah, gaji istri lebih besar daripada suami nggak masalah. Yang menjadi masalah kalau istri pulang ke rumah kemudian dia jadi sombong. Karena dia jabatannya lebih tinggi di kantor misalnya mungkin, atau di mata masyarakat gajinya lebih besar sehingga dia sombong. Pulang ke rumah dia bawa jubah keangkuhannya dan merasa bahwa saya nggak butuh suami kok, saya bisa sendiri kok. Maka dia sombong. Dia lupa bahwa wanita Islam, dia tahu bahwa di rumah tetap imamnya, pemimpinnya adalah suaminya. Harus ada respect di situ, harus ada hormat di situ, harus ada ta'zim. Kita hormat pada pemimpin kita hormat pada suami kita di rumah. Jadi yang mengakibatkan perceraian itu bukan gajinya yang besar, tapi keangkuhannya, karena gajinya ia rasa lebih besar daripada suaminya sehingga dia merendahkan suaminya. Itu yang terjadi. Perempuan-perempuan harus tahu fitrah kita, teman-teman sekalian, kita ini bisa bekerja karena ridha dari suami, karena izin dari suami, karena restu dari suami. Jadi kalau teman-teman berhasil itu mungkin karena ada doa dari suami, karena ada restu dari suami. Jadi bersikaplah tawadhu walaupun teman-teman mungkin penghasilannya lebih besar daripada suami, karena teman-teman bisa bekerja beraktivitas karena izin dari suami. Itu yang kedua. Syarat wanita bekerja yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah harus memiliki adab-adab Islami. Harus punya adab Islami. Adab Islami itu apa sih? Banyak, mulai dari suara. Jangan melemah lembutkan suara di depan laki-laki yang bukan mahram, alias jangan melemah lembutkan suara di depan suami orang. Ya, kalau kita lihat dalam dalilnya dalam surah Al-Ahzab ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu tunduk dalam berbicara." Maksudnya jangan melemah lembutkan gaya bicaramu, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Tadinya nggak tergoda jadi tergoda gara-gara suara yang kau lemah lembutkan atau kata-kata yang kau keluarkan. Dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Ya, kita diminta untuk qaulan ma'rufah. Kita diminta untuk ucapkan perkataan baik. Ini menjadi PR besar teman-teman sekalian, karena kita kan nggak pernah tahu ya. Allah kasih ujian rumah tangga orang berbeda-beda. Ketika teman-teman bekerja dan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan nggak menerapkan adab-adab Islami, teman-teman ketemu nih sama suami orang atau sama istri orang misalnya, kemudian mulai membuka diri. Membuka diri itu mulai dari apa? Membuka diri itu apa sih? Mulai dari curhat-curhatan, cerita keseharian, curhat-curhatan. Nah itu pintu pembuka. Mulai dari situ nanti akan muncul yang berikutnya. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Allah katakan, Allah bukan bilang jangan zina, Allah katakan jangan dekati zina. Maksudnya jangan menuju ke pintu-pintu yang sekiranya akan menuju ke situ. Setan itu nggak buat kita langsung yuk zina sekarang, nggak mungkin. Setan itu akan buat step by step, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita nggak menerapkan adab-adab Islami, mungkin ya ada case misalnya
Di rumah nih suaminya nggak perhatian, konflik dengan suami, tiba-tiba di lingkungan pekerjaan ketemu dengan suami orang yang perhatian, misalnya. Selalu begitu ya, rumput tetangga selalu lebih indah. Kita takjub dengan suami orang. Oh, bahagia banget ya punya suami yang begitu. Bahagia banget ya punya suami yang perhatian. Terus teman-teman terlibat mulai nih. Makanya jangan buka-buka pintu-pintu curhat deh. Karena itu jadi pintu pembuka perselingkuhan teman-teman sekalian. Perempuan ini fitrahnya dia suka dimanjakan. Jadi dia lemah lembutkan suaranya. Laki-laki fitrahnya suka ketika dia jadi hero, ya, jadi pahlawan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewanti-wanti di sini, jangan kau melemah lembutkan suaramu, jangan mulai bicara-bicara yang membuat kita terkesan bermanja-manja suaranya sehingga orang-orang kita jadi buka pintu peluang begitu. Nggak boleh teman-teman sekalian. Wanita Islam dia punya wibawanya sendiri. Di depan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan suaminya, dia tegas, lugas, padat, singkat, padat, jelas, tegas, lugas, begitulah. Jadi bukan kalau bahasa anak-anak muda ya menye-menye gitu. Bahasa anak muda tuh gitu-gitu ya, bicara-bicara yang sekiranya tidak patut kita berikan itu kepada laki-laki yang bukan mahram. Jadi seorang perempuan beriman dia punya wibawa, teman-teman sekalian. Wibawa dia di depan laki-laki yang bukan mahram. Begitu pula laki-laki di depan istri orang, dia punya wibawa sendiri, tapi berbeda perlakuannya ketika sama istri sendiri atau sama suami sendiri. Boleh teman-teman lakukan apa saja dengan suara bagaimanapun. Kita lihat teman-teman sekalian, dalam surah Al-Qasas 25, ini masih ceritanya anak Nabi Syuaib tadi ya. Bagaimana dua anak Nabi Syuaib ini ketika Nabi Musa, ini kan orang asing nih, nanya kenapa sih gitu. Kemudian dibantu oleh Nabi Musa, dua anak Nabi Syuaib perempuan ini mengatakan singkat padat jelas. Apa kalimat beliau? Sesungguhnya Bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu yang telah memberikan minum ternak kepada kami. Selesai. Dia nggak mengatakan, makasih ya, baik banget sih, Masya Allah. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu deh hidup saya seperti apa. Kamu tuh hero. Nggak begitu teman-teman sekalian ya. Nggak berlebih-lebihan dalam berbicara memuja-muji orang lain yang bukan mahram. Itu adab Islami yang dari segi suara. Bagaimana kita pandai menempatkan posisi kepada orang lain penuh dengan wibawa, pada suami sendiri penuh dengan kemanjaan dan kelemah lembutan. Seperti itu. Begitu pula adab Islam termasuk dalam menjaga pandangan teman-teman sekalian. Karena wanita bekerja atau laki-laki bekerja sama saja, ketika bercampur baur, maka kemungkinan itu ada. Makanya sampai Allah katakan jangan dekati itu, jangan buka pintu peluang itu. Termasuk adab Islami adalah menjaga pandangan. Bukan maksudnya kita nggak boleh lihat orang, kita harus nunduk terus, enggak. Maksudnya adalah kalau sekiranya kau berbicara dengan dia, ada sesuatu bergetar di hatimu, maka mulai menjaga pandanganmu. Apa kata Allah dalam surah An-Nur 30 dan 31? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan pada laki-laki yang beriman, hendaklah jaga pandangannya. Kalau sekiranya wanita ini menggodamu, kalau sekiranya wanita ini membuat engkau terpikir dan sebagainya, maka suruh jangan lihat itu. Karena kalau engkau lihat, jaga pandangan, jaga kemaluan katanya. Karena dari mata itu akan merembet kemana-mana. Begitu pula dalam surah An-Nur ayat 31, sama. Kalau tadi untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Allah ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakan pada wanita-wanita beriman, jaga pandangannya. Jangan jelalatan matanya. Melihat yang lain lebih indah, yang lain lebih bagus, suami saya kok begitu, suami orang kok begini. Jangan seperti itu teman-teman sekalian. Karena kalau engkau terus melihat lama-lama wallahu a'lam apa yang dilakukan oleh syaitan padamu, dan terjadilah ya. Dan Allah minta jaga pandangan dan jaga kemaluan. Artinya pintunya adalah dari pandangan. Nanti kalau engkau nggak jaga pandangan akan mulai dari pandangan, habis itu ngobrol-ngobrol, habis itu diantar ke sana kemari, mulai dan terjadilah. Kemudian berikutnya adab Islami termasuk juga, saya harus mengatakan ini teman-teman sekalian, memakai hijab. Ya, memakai hijab ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil mu'minat yaghuddna min kata Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayyurafna fala yu'tain. Wahai nabi, katakan pada istri-istri dan katakan pada anak-anak dan istri orang-orang beriman, perempuan-perempuan beriman, ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Jadi perempuan itu indah teman-teman sekalian. Tubuhnya indah, gerak-geriknya indah. Saya harus mengatakan ini sahabat-sahabat sekalian. Supaya kita berproses. Nggak mesti kok langsung bim salabim langsung pakai jilbab syar'i, enggak. Paling nggak kita berproses. Paling nggak Ramadan inilah teman-teman sekalian berproses pelan-pelan. Yang tadinya masih terbuka pelan-pelan berproses untuk bisa sedikit menutup.
Teman-teman yang tidak tahu, nggak ada dosa. Kalau teman-teman nggak tahu, nggak masalah. Terbuka nggak masalah, karena teman-teman nggak tahu, nggak ada dosa. Tapi kan mustahil, tinggal di Indonesia. Mayoritas orang Islam, kajian di mana-mana, ini gelombang hijrah ini banyak. Mustahil kalau nggak tahu bahwa jilbab itu wajib bagi seorang wanita mukmin. Jadi, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk pelan-pelan untuk kita bisa merubah penampilan kita, insya Allah. Seperti itu teman-teman sekalian. Karena perempuan indah, suaranya indah, tubuhnya indah, semuanya indah. Dan fitrahnya laki-laki itu senang dengan keindahan. Fitrahnya laki-laki itu senang dengan wanita. Makanya ada kalimat zuina linasi hubbu syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Yang pertama disebut bukan yang lain-lain. Dijadikan indah itu apa? Perempuan. Perempuan itu indah. Begitulah teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau kalimat saya ada yang menyinggung, tapi saya berharap mudah-mudahan kalimat ini menggugah. Saya berbicara dari hati saya supaya menggugah perasaan teman-teman semua sebagai wanita-wanita muslim untuk yuk kita pelan-pelan di Ramadan ini, apalagi teman-teman sekalian untuk memperbaiki penampilan. Kemudian berikutnya adalah tidak ikhtilat. Ikhtilat itu artinya campur baur, terlalu campur baur, nggak ada batas laki-laki dan perempuan, nggak ada batasnya sama sekali. Pelan-pelan kita mulai mengurangi itu teman-teman sekalian.